Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bone Bolango dengan saya Min Ismail dari SMP Negeri 1 Tapa, Ibu Wildani dari Smas Wirabakti, dan Ibu Mas Finawati Kono dari SMP Negeri 1 Suwawa Timur. Pada video kali ini kami mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bone Bolango, kelas A701 dengan saya Min Ismail sebagai observer, Ibu Wildani sebagai coach, dan Ibu Mas Finawati sebagai coaching. Baik, Ibu Wildani, Ibu sebagai coach pada kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan rubrik penilaian proses coaching. Nah, yang pertama, Ibu akan dinilai mampu menguasai prinsip-prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Nah, selanjutnya selain prinsip coaching, Ibu juga dimintakan untuk menyampaikan dan mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching dalam proses coaching ini nanti. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ketahui? Oke. Kompetensi coaching ada 3 ya kompetensi intinya. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian berusaha untuk hadir penuh dalam percakapan atau presence, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sampaikan, bagian kompetensi mana yang Ibu ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi inti tadi, saya memilih untuk mengembangkan kompetensi inti yang menjadi pendengar yang aktif. Baik, atau menjadi pendengar yang baik. Oke, baik. Setelah Ibu memilih kompetensi menjadi pendengar yang aktif, atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya sebagai coach tentu harus bisa menjadi pendengar yang baik ya. Artinya saya harus lebih banyak mendengar dan lebih sedikit bicara, bahwa fokusnya ada pada diri coach. Jadi pusat komunikasinya di coaching, bukan pada coach. Kemudian saya harus berusaha sebagai coach untuk dapat mengesampingkan asumsi-asumsi pribadi saya dan juga tidak memberikan penilaian pribadi pada coach. Baik. Yang terakhir Bu, di pra-supervisi ini, dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut apa yang Ibu inginkan? Saya harus berusaha untuk mendengar dengan rasa ya. Jadi saya harus menerima dan menentukan kata-kata kunci yang diungkapkan oleh coach. Kemudian setelah itu saya harus bisa mengapresiasi apa yang diungkapkan oleh coach, mencoba merangkum, dan setelah itu dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach dapat memberikan ide-ide ya, gagasan-gagasan, atau mungkin solusi-solusi untuk bisa keluar dari permasalahannya sendiri. Baik, ini kan pra-supervisi Ibu sudah selesai. Kita lanjut ke observasi. Artinya proses coaching akan dimulai di mana Ibu bersama coach akan berkomunikasi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ibu Vina. Iya, Ibu Wilda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu Vin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Vin, saya dengar Bu Vina ingin mendiskusikan sesuatu. Apa topik pembicaraan kita hari ini, Bu Vina? Bu Wilda, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait apa nanti yang akan saya buat dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Oh, jadi Bu Vina sepertinya ingin memberikan sesuatu yang baru ya di kelas. Iya, seperti itu. Baik, Bu Vina, apa tujuan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan hasil dan gagasan, mendapatkan ide dan gagasan setelah pembicaraan ini terkait proses pembelajaran di dalam kelas yang akan saya buat nanti. Baik, jadi di sini tujuan dari percakapan kali ini adalah Bu Vina ingin mendapatkan ide-ide baru yang lebih segar terkait dengan pembelajaran di kelas.
seperti itu. Bu Vina tadi mengatakan bahwa ingin mendapatkan ide atau gagasan-gagasan lain. Bu Vina bisa menggambarkan situasi di kelas pada saat pembelajaran yang Bu Vina laksanakan itu seperti apa? Gambaran saya fokus ke saya dulu, fokus kepada saya ya. Gambarannya itu pembelajaran itu saya rasa saya menonton melakukan pembelajaran sehingga siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran, di mana aktifnya hanya kepada saya, siswanya itu kurang aktif. Jadi Bu Vina di sini merasa bahwa pembelajaran di kelas itu cenderung Bu Vina yang mengambil peran yang besar ya, dan kelas menjadi monoton seperti itu Bu Vina. Iya. Oke. Gambaran monoton itu seperti apa Bu Vina di kelas? Gambaran yang menonton itu di mana dalam satu ruang lingkup itu cuma saya yang aktif dalam proses pembelajaran. Mereka melakukan pembelajaran, mereka melakukan apa yang saya instruksikan. Cuma di situ seakan-akan tidak hidup itu pembelajaran. Hidupnya cuma kepada saya itu. Jadi apa yang saya jelaskan, setelah saya jelaskan mereka mengikuti. Cuma istilahnya itu mereka itu akan terasa jenuh kan, karena tidak ada hal-hal yang baru di situ. Jadi pembelajaran di kelas cenderung tidak hidup ya, monoton ya. Kemudian mereka mungkin hanya mengikuti alur dari Bu Vina saja, mungkin begitu Bu Vina ya? Iya, Ibu Yudha. Oke. Dari Bu Vina sendiri, yang menurut Bu Vina sendiri, kira-kira di kelas proses pembelajaran yang bisa membuat siswa itu dapat aktif di kelas itu seperti apa? Mungkin saya melakukan metode pembelajaran yang lebih kreatif karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan cuma menggunakan metode ceramah, diskusi, sehingga itu bukan hal yang baru. Sehingga saya ingin menemukan hal yang baru. Mungkin saya bisa melakukan metode pembelajaran lain seperti metode pembelajaran yang sementara saya pikirkan itu mungkin discovery learning seperti itu. Jadi Bu Vina memikirkan akan melakukan metode pembelajaran yang baru seperti itu. Bu Vina, dari mungkin ya dari poin 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Vina sekarang itu berada di poin berapa? Saya masih ada di poin 5 ya. Saya ingin menuju ke poin yang lebih baik lagi seperti itu. Masih di tahapan 5. Dari poin 5, Bu Vina maunya bisa pada posisi ke-10 ya? Iya, saya ingin ya. Oke, baik. Di posisi 10 itu ya, gambarannya seperti apa? Mungkin saya sedang akan melakukan terobosan-terobosan baru. Mulai tadi yang saya sampaikan, mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran yang discovery learning itu, di mana discovery learning itu setelah saya menjadikan materi pembelajaran itu, maka siswa akan menemukan suatu permasalahan apa yang ada di situ, sehingga mereka punya suatu gagasan, ide-ide yang memunculkan keaktifan siswa tersebut. Ada lagi gagasan lain Bu Vina? Mungkin saya akan modifikasikan dengan apa yang terkait apa yang sudah kita dapatkan pada program guru penggerak, yaitu tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional itu. Mungkin saya akan padukan seperti itu. Jadi Bu Vina ini mau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira seperti apa proses pengintegrasiannya di kelas yang Bu Vina pikirkan? Kan selama ini memang dalam sosial emosional itu sudah kita terapkan ya dalam proses pembelajaran, cuma ini lebih tertuju lagi, lebih difokuskan sehingga siswa itu merasa mampu mengeluarkan apa yang mereka rasakan, sehingga tidak ada rasa jenuh dalam kelas, tidak ada rasa kaku, karena sudah ada kompetensi sosial emosional itu antara saya dengan siswa sudah terbangun dengan baik. Masih ada gagasan baru lagi? Mungkin dengan adanya itu tadi, setelah ada metode pembelajaran discovery learning, kemudian saya modifikasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional, dengan mungkin saya membuat kotak perasaan, bisa lebih kecilkan lagi, membuat kotak perasaan atau kotak emosi, di mana mereka bisa mengeluarkan perasaan mereka di dalam kotak itu. Kemudian jadi mereka akan merasa tertantang setelah tertantang atas apa yang saya berikan.
Oke, jadi tadi dari gagasannya ya sudah ada bahwa Bu Vina akan mencoba untuk membuat metode pembelajaran yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Iya. Kemudian juga ada mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, di mana Bu Vina tadi mengatakan bahwa akan membuat kotak emosi. Iya. Seperti apa bentuk kotak emosinya? Mungkin saya akan buat seindah mungkin, jadi mereka akan menuliskan perasaan apa yang mereka rasakan pada awal pembelajaran itu. Jadi mereka masukkan. Oke. Dari kedua gagasan ini, yang mana kira-kira yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat? Sebenarnya saya akan terapkan kedua-duanya, akan saya modifikasi. Cuma mungkin saya lebih fokus dulu ke yang lebih awal itu mungkin pembelajaran itu sosial emosional, di mana saya bangun dulu sosial emosional sehingga metode pembelajaran yang nanti saya terapkan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik. Bu Vin, kapan bisa dilakukan? Mungkin 1-2 minggu ini sudah selesai. Oke. Dukungan seperti apa yang Bu Vina inginkan dalam pelaksanaan gagasan? Mungkin yang saya inginkan yaitu dukungan dari rekan-rekan sejawat, teman-teman lingkungan sekolah saya, kemudian otomatis teman dari CKB, di mana di situ saya akan saling berkolaborasi terkait apa-apa masalah yang saya temukan dalam proses pembelajaran. Baik, Bu Vin, kita sudah berada di ujung sesi ini. Apa hasil dari percakapan kita hari ini? Dari hasil pembicaraan saya dengan Ibu Wilda yang bisa saya simpulkan bahwasanya agar siswa itu tidak jenuh, tidak bosan, akan aktif di dalam kelas, maka saya haruskan memunculkan gagasan-gagasan baru terkait metode pembelajaran. Kemudian saya modifikasi dengan sosial emosional itu, pengintegrasian sosial, pembelajaran sosial emosional, sehingga kelas itu sudah lebih hidup dan siswa itu merasa ada suatu tantangan dalam suatu proses pembelajaran. Alhamdulillah, saya berharap dari percakapan kita hari ini bisa memberikan solusi ya kepada Bu Vina agar bisa menjadikan kelasnya Bu Vina itu menjadi kelas yang lebih hidup lagi dari sebelumnya Bu Vina ya. Oke, untuk pelaksanaannya mungkin nanti kita bercakap-cakap lagi ya. Iya, Setelah ini saya sangat penasaran bagaimana kira-kira implementasi dari gagasan-gagasannya Bu Vina. Iya. Oke, terima kasih Bu Vina. Terima kasih Bu Vina. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali proses coaching antara Ibu Vina sebagai coach dan Ibu Wildani sebagai coach. Ibu Wildani, Ibu sebagai coach, saya ingin menanyakan, kan tadi Ibu menyampaikan bahwa kompetensi yang Ibu ingin kembangkan adalah sebagai pendengar yang aktif. Apakah itu apa indikatornya Ibu pada proses coaching ini sudah tercapai? Iya, saya merasa sudah tercapai ya. Jadi selama proses coaching saya sudah mencoba menjadi pendengar yang baik ya, dengan selalu mendengarkan ya, menemukan kata-kata kunci sebenarnya permasalahannya coach saya ini apa sih. Jadi tadi coachnya bilang bahwa sebenarnya dia ini sedang bingung kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan di kelas seperti itu, dan saya berusaha untuk mengapresiasi dan kemudian menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kira-kira ide atau gagasan yang bisa diberikan untuk keluar dari permasalahan itu seperti apa. Baik, Ibu Wildani, berdasarkan hasil pengamatan saya, pandangan saya, ada beberapa catatan yang saya sudah lakukan dari observasi coaching tadi, bahwa Ibu tidak melakukan penilaian secara pribadi atau asumsi pribadi kepada coach, tapi Ibu memang betul-betul mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yaitu sebagai pendengar yang aktif seperti yang Ibu sampaikan pada pra supervisi tadi. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Bu, apa kompetensi lain yang Ibu ingin kembangkan selain sebagai pendengar aktif? Baik, selain pendengar yang aktif, mungkin saya akan mencoba mengembangkan, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Karena tentu dengan pertanyaan yang berbobot kita dapat menggali lebih dalam lagi sebenarnya situasi yang dialami coach itu di lapangan seperti apa sih, masalahnya seperti apa, kemudian
dengan pertanyaan berbobot ini solusinya juga akan semakin dekat pada permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Wildani sebagai coach sudah benar-benar menggunakan prinsip-prinsip coaching yang tadi kemitraan, proses kreatif, mengoptimalkan potensi dari coaching, juga kompetensi yang Ibu inginkan seperti sebagai pendengar yang baik bagi si coach itu sendiri sudah terpenuhi. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai coach. Terima kasih Ibu Vina sebagai coach ya. Oke, baik. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone Bolango kelas A701 mengucapkan terima kasih untuk proses coaching sesi 1. Saya Min Ismail sebagai observer, Ibu Wildani sebagai coach, dan Ibu Mas Finawati sebagai coach mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Bone Bolango Angkatan 7 kelas A701. Saya Mas Finawati Kono sebagai observer, Ibu Mi Ismail sebagai coach, dan Ibu Wildani sebagai coach. Dalam hal ini kami akan melakukan coaching terkait dengan alur tirta. Dalam hal ini akan melakukan prinsip coaching yang berkaitan dengan kemitraan proses kreatif memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Min. Ya, Bu. Bu Min, apa yang ingin Ibu Min kembangkan? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu kan ada 3 yang kita tahu, yaitu sebagai pendengar yang baik, hadir secara penuh atau presence, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya ingin kembangkan adalah sebagai pendengar yang aktif. Oke ya Bu Min. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah sebagai pendengar yang baik. Jadi yang diobservasi juga pasti sebagai pendengar yang baik Bu, dimana saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada coach untuk menyampaikan informasi atau menggali ide atau gagasan dalam proses coaching nanti. Dari kompetensi yang ingin Ibu Min kembangkan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkannya Ibu Min itu seperti apa? Yang saya inginkan itu Bu, ya, sebagai pendengar yang baik, saya menggunakan rasa mendengar kepada coach, maksudnya rasa itu seperti saya menerima, saya mengapresiasi, saya merangkum, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali sebanyak-banyaknya gagasan-gagasan atau ide-ide yang positif yang bisa membangun potensi dari coach itu sendiri. Iya Bu Min, sekarang Ibu Min akan melakukan coaching dan coachingnya Ibu Wildani. Ibu Min sebagai coach, saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Ibu Wildani apa kabar? Alhamdulillah Ibu Mi, sehat. Bu Mi bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bisa ketemu secara langsung di tempatnya Ibu Wildani yang sangat adem ini ya Bu. Ibu Wildani, saya ingin tahu topik apa yang Ibu ingin sampaikan. Iya Ibu Mi, ini akhir-akhir ini saya itu seperti merasa kelelahan ya, karena tugas saya sebagai guru yang sebagai pendidik sangat banyak, jadi beban mengajar itu sampai 30 jam. 30 jam, kemudian dengan tanggung jawab yang besar itu, di mana guru itu harus merancang pembelajaran, harus menyediakan bahan ajar, harus menyediakan bahan tayang, membuat peserta didik, kemudian belum lagi pada saat action di kelas, pada saat keluar kelas lagi masih banyak lagi tanggung jawab yang lain ya. Misalnya kita harus memeriksa pekerjaan anak-anak. Jadi saya itu merasa saya terkadang melakukan tanggung jawab itu belum selesai tanggung jawab yang satu, saya harus memulai lagi dengan tanggung jawab yang baru lagi seperti itu. Jadi saya merasa keteteran, saya merasa tertatih, dan juga sedikit merasa kelelahan. Oh begitu ya. Apa hasil yang ingin Ibu capai dari hasil percakapan kita nanti? Ya tentunya saya menginginkan solusi supaya saya itu dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik tanpa harus mengesampingkan tanggung jawab yang lain. Jadi tetap mengutamakan
jawab yang utama, Iya. tugas pokok, tetapi tanggung jawab yang lain tentu tidak boleh dikesampingkan. Saya ingin solusi dari itu. Wah, begitu ya. Jadi Ibu Wildani itu ingin tanggung jawab sebagai seorang guru, tugas utama sebagai seorang pendidik itu ingin yang lebih diutamakan, tapi bukan berarti melantarkan tugas-tugas yang lain ya Bu ya. Memang seorang pendidik memang butuh Ya, betul. Kita sangat apa ya, harus punya, kita memiliki beban, bukan beban, peran yang begitu banyak, sementara kita juga punya waktu yang boleh dibilang terbatas ya. begitu ya Bu. Iya. Iya, karena saking banyaknya beban itu ya, sehingga kita agak keteteran ya. Begitu ya Bu. Situasi seperti apa Bu sampai Ibu mengatakan ke saya tadi Ibu sampai sedikit keteteran, tanggung jawab yang satu belum selesai, ditimpa lagi dengan tanggung jawab yang lain. Situasinya seperti apa yang Ibu rasakan? Misalnya ya, di kelas itu kan kita tentu terkadang harus melakukan apa ya, penilaian terhadap anak-anak ya. Penilaian dalam hal ini adalah hasil dari mungkin produk yang mereka sudah lakukan di kelas ya. Terkadang kan kita harus menilainya setelah proses pembelajaran. Iya. Apalagi juga saya guru PPKN, ada begitu banyak penilaian yang saya lakukan. Jadi observasi sikap misalnya tidak hanya saya lakukan di kelas, tapi juga di luar kelas tentu saya harus observasi. Kemudian belum lagi tindak lanjutnya, saya harus memberikan tindak lanjut. Jadi saya belum memberikan tindak lanjut, ada lagi permasalahan baru. Seperti itu. Belum selesai pemeriksaan tugas-tugas yang sebelumnya, kita harus action lagi. Ternyata tidak lama kita sudah di kelas itu pada pembelajaran berikut. Saya sudah di kelas ini sementara saya belum periksa tugas-tugas anak-anak seperti itu. Oke, Ibu Wildani, situasinya itu memang Ibu sudah ceritakan ya, memang begitu kompleksnya. Kira-kira kalau tipe idealnya itu Ibu, sekarang Ibu posisi mana? Kalau diibaratkan angka itu Ibu itu berada di posisi mana sekarang? Posisinya kalau dari 1 sampai 10 ya, mungkin saya berada di posisi 5 saat. Ibu merasa masih di posisi 5. Saya banyak meninggalkan tugas-tugas ya. Maksudnya harusnya yang seperti tadi saya jelaskan, saya harus memeriksa. Saya sudah harus masuk di kelas yang sama minggu depan, belum tugas-tugas yang lain belum. Oke, baik Bu. Dari posisi 5, apa yang bisa Ibu lakukan? Bisa mencapai ke posisi seberapa sebenarnya yang Ibu inginkan? Posisi idealnya karena saking banyaknya peran, mungkin saya ke posisi 8 dulu deh. Posisi 8 saya ya. lebih ke posisi 8 dulu karena memang melihat beban mengajar saya kan 30 jam gitu per minggu, jadi agak berat. Jadi saya mungkin maksimalnya mungkin di posisi 8 dulu. Posisi 8 ya Bu ya. Kira-kira upaya-upaya apa yang Ibu bisa lakukan agar bisa mencapai idealnya Ibu ini di posisi berapa? Itu sih mungkin yang selalu saya pikir apa ya, mungkin selama ini saya tidak memilih waktu dengan baik. Jadi mungkin saya perlu mencatat dengan baik, schedule lah gitu. Jadi ada beban-beban mengajar, beban sebagai apa? Bukan tidak bisa disebut sebagai beban sih, maksudnya tanggung jawab mungkin ya. Tanggung jawab itu dilakukan dengan schedule-nya dengan baik, dan mungkin saya perlu apa ya, mungkin perlu konsekuen dengan apa yang sudah saya jadwalkan. Mungkin seperti itu ya. Jadi upaya-upaya bisa mencapai tipe ideal 8 itu Ibu berencana mau mencatat apa saja tugas-tugasnya Ibu, membuat schedule. Kira-kira ada hal lain Bu selain itu? Apalagi ya,
saya perlu berkomunikasi juga mungkin dengan teman terkait trik mungkin yang mereka jalankan selama ini ya. Mungkin saya harus berkoordinasi dengan teman yang punya pengalaman yang banyak ya. Kira-kira ada lain lagi Bu, selain kolaborasi dengan rekan sejawat atau Ibu butuh jalan-jalan dulu atau gimana? Iya ya, saya itu kesejahteraan psikologisnya memang ada merasa down sekali dari itu. Jadi ya seperti itu. Atau mungkin saya mungkin juga perlu apa ya? Mungkin saya juga perlu menetapkan skala prioritas. Karena yang sampai selama ini saya ternyata selalu sibuk dengan hal-hal yang remeh-remeh gitu, sebenarnya tidak terlalu Gitu ya. Dari tadi Ibu sendiri sudah menyampaikan ke saya, Ibu mau mencatat dan membangun penting, membuat schedule, akan kolaborasi dengan rekan kerja, dan juga akan menetapkan skala prioritas ya. Kira-kira kapan Bu itu akan dilaksanakan dan yang mana yang akan diutamakan terlebih dahulu? secepatnya ya. Dan supaya saya bisa keluar dari permasalahan saya ini, saya terlalu kelelahan. Dan mungkin saya akan memutuskan bisa mendapatkan double saya supaya harus sesuai dengan program ini. Gitu ya. Siapa yang Ibu dari butuhkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan? Saya mungkin butuh manusiawan ya, bisa membuat dirinya dengan baik, mungkin bisa mengingatkan gitu ya. Saya sudah mendapatkan jadwal, mungkin saya Gitu ya. Ibu Dani kayaknya karena pembicaraan kita ini sudah lebih dari beberapa menit, saya Ibu Dani juga harus masuk kelas. Terakhir kira-kira kesimpulan apa yang Ibu Dani bisa ambil dari pembicaraan kita ini? tadi alhamdulillah saya sudah menemukan solusi yang bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik ya, Anda melaksanakan tanggung jawab yang ada di sini. Sama saya bisa jadwal-jadwal saya jadwal tersebut jadwal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya, mereka pengalaman mereka dalam peran mereka sebagai ini. Kemudian yang terakhir yang penting juga adalah membuat skala prioritas ya, yang mana yang paling produktif dan yang sesuai dengan situasi kondisinya itu dapat dilaksanakan dengan efektif. Senang sekali Ibu Dani. Akhirnya sama-sama Ibu Dani. Udah maaf ya, saya panggil dulu. Terima kasih ya, sama-sama ya. Ini, ya Bu, saya sudah mencatat dan mendengarkan dan mengamati proses coaching antara Ibu Min dengan Ibu Dani. Di sini saya akan menyampaikan terkait apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Min. Di sini bahwa Ibu Min sudah mendengarkan dengan aktif, dengan rasa sesuai dengan yang ini Ibu Min kembangkan tadi. Ibu Min sampaikan ke kamu. Sudah ada. Jadi kalau saya kasih angka 1 dan 4, Ibu Min itu sudah yang keempat. Terima kasih. Kemudian saya akan menanyakan kembali kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching yang barusan dilakukan tadi. Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan setelah tadi adalah sebagai pendengar yang baik. Mungkin berikutnya yang saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kita sebagai coach dapat menggali ide atau gagasan yang sebaik-baiknya dari coach itu sendiri. Bukan pertanyaan berbobot, bisa berbeda
kami dari kelompok A701. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone Bolango, kelas A701 akan melaksanakan proses coaching. Saya Wildani, SPD sebagai observer, Ibu Mas Pinawati SPD sebagai coach, dan Ibu Min Ismail SPD sebagai coach. Baik, dalam pelaksanaan coaching ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahap pra-supervisi, kemudian observasi, dan diakhiri dengan tahapan pasca percakapan. Baik, Bu Vina, dalam pelaksanaan proses coaching kali ini saya perlu menginformasikan perihal rubrik penilaian ya berkenaan dengan prinsip coaching yang perlu diperhatikan, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Bu Mas Vina, menurut Bu Mas Vina sendiri kompetensi di coaching itu seperti apa? Kompetensi coaching itu ada 3 kompetensi yang dimulai dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang betul. Oke, baik. Dari kompetensi inti tersebut, ya, dari ketiganya, kompetensi inti yang mana yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan yang betul. Seperti itu. Kan pertanyaan yang baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengembangkan secara yang spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang betul. Seperti apa? Seperti bagaimana saya melakukan pertanyaan, mengidentifikasi coachi sehingga dia bisa tenang untuk melakukan jawaban-jawabannya, sehingga dia menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kali ini seperti apa? Indikator yang saya inginkan yaitu bagaimana saya lebih memahami apa yang disampaikan oleh coachi, kemudian saya bisa melakukan beberapa pertanyaan dan agar bisa mengidentifikasi kepada coachi sehingga coachi ini bisa menemukan solusi atas masalahnya itu. Baik, Vina, kalau begitu kita akan masuk pada tahap observasi. Ya. Silakan melakukan proses coaching bersama Ibu Ismail. Ya, Bu Min. Iya, Bu Vina. Bagaimana perasaannya saat ini? Ya, kabar saya pertama itu baik, tapi keresahannya sedikit sedih, Bu. Ya, Bu Min. Kemarin kan Bu Min sudah menyampaikan katanya ada yang ingin Bu Min bicarakan dengan saya. Betul, Bu. Dalam hal ini apa yang ingin Bu Min bicarakan? Mungkin itu yang membuat Ibu Min sedih. Saya tahu itu kabarnya atau apa? Iya, Bu. Sedih dan agak kepikiran sih, Bu. Ada satu siswaku, anak itu kalau untuk tugas-tugas dia selalu memberikan tugasnya, tagihan-tagihan tugasnya dipenuhi, tapi di jam-jam terakhir itu kan Bu, memang sudah jam-jam siang yang pukul 2, 3 itu anak ini sudah tidak ada di kelas, suka bolos, Bu, dan itu sudah berulang-ulang kali, sudah diingatkan, sudah saya panggil secara pribadi, tapi ya masih bolos-bolos saja, padahal dia sudah kelas 9 loh, Bu, sudah mau ikut ujian PAR. Iya, Bu. Jadi apa tujuan dari pembicaraan kita ini? Ya, tujuan saya itu ingin mencapai anak itu mencapai nilai yang ideal atau menjadi siswa yang ideal seperti teman-temannya yang lain, tidak bolos-bolos lagi, dia aktif memasukkan tugasnya, juga ditunjang dengan kehadiran penuh di kelas, begitu. Oh, itu ya tujuan yang Ibu Min inginkan dalam pembicaraan ini. Iya, Bu. Ya, Bu Min, setelah tadi saya mengetahui tujuan yang Ibu Min inginkan, saya ingin mengetahui situasi ideal apa yang Ibu Min inginkan. Seperti apa situasi
situasinya seperti apa? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bu, situasi idealnya itu anak itu memang hadir, dia sudah jam-jam terakhir tetap aktif di dalam kelas. Persoalan yang memasukkan tugas memang, Bu, ini anak lucu. Tidak bolos di jam yang terakhir, tapi di tugas-tugas di mata pelajaran ini dia tetap ada memasukkan tugasnya. Jadi saya itu menginginkan dia, idealnya saya ke dia itu adalah menjadi siswa yang seutuhnya di dalam kelas, memang betul-betul memasukkan tugas kepada guru-gurunya, tapi memang dan hadir juga pada saat jam-jam terakhir, Bu, itu yang idealnya saya ke dia. Ya. Jadi ibu ingin siswa ibu Min itu bisa jadi siswa yang seutuhnya di dalam kelas, dalam hal memasukkan tugas, kemudian kehadiran yang bukan cuma di awal tapi juga sampai di akhir. Iya, Itu benar. yang ibu Min inginkan. Dengan keadaan yang ibu Min inginkan, saya ingin minta keadaan saat ini. Kalau saya bisa kasih skala 1 sampai 10, apa posisi ibu di angka berapa saat ini? Kalau untuk posisi saya Bisa dijelaskan? atau posisi anak, Bu, atau posisi saya sebagai wali kelasnya atau posisi anak, Bu? Keadaan anak itu, Anak, fokus ya? pada Oh, anak. iya. Posisi saya ke dia itu atau nilai saya ke dia itu sekarang baru di posisi 6. Maksudnya dia dari segi tugas dia memasukkan tugas. Di pelajaran yang dia bolos itu dia tetap bisa memasukkan tugas. Dia minta tugas-tugasnya itu sama temannya, tapi kekurangannya dia itu tidak masuk kelas, bolos. Jadi saya itu masih menilai dia ya, masih di posisi 6 itu. Posisi 6. Iya, benar. Dari posisi 6 ini ibu Min ingin tingkatkan ke posisi ke angka berapa? Saya sih sebenarnya inginkan dia itu ke posisi 9 kalau boleh, Bu. Soalnya dari segi pengetahuan dia mampu, Bu. Cuma memang mungkin ikut-ikutan sama temannya, Bu. Sehingga jam-jam pulang itu dia memang sudah bolos kalau jam terakhir maksudnya. Berarti dari angka 6 ibu Min ingin tingkatkan ke angka 9. 9. Iya. Ya. Untuk ke angka 9 itu apa yang ibu Min akan lakukan? Yang pertama memang sebelum ini saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak. Ternyata dia mengatakan dia mengantuk jam terakhir. Jadi saya katakan kalau mengantuk bolehlah pindah ke depan, karena dia memang tempat duduknya di belakang. Jadi pindah ke depan biar lebih konsentrasi dekat dengan guru, itu kan mungkin bisa membuat dia tidak mengantuk dalam kelas. Atau alternatif yang lain, pergilah keluar wudhu, di muka wajahnya boleh dicuci dulu dengan air, atau lebih bagus itu wudhu. Dan itu juga saya menghubungi suka kerjasama dengan guru magang jam-jam terakhir, biar menginfokan ke saya anak ini tidak bolos di jam terakhir, karena dia memang sudah bikin perjanjian dengan saya tidak akan mengulangi perbuatannya. Oh iya Bu Min, seperti yang ibu Min sampaikan, setelah tadi mungkin ibu Min akan melakukan pendekatan kepada siswa itu, dan ibu Min dapatkan ternyata dia di jam terakhir itu mengantuk, dan ibu Min itu akan mungkin ibu Min itu menyuruh kepada siswa itu untuk membasahi mukanya seperti mengambil air wudhu. Iya, Bu. Selain itu apa lagi? Ada lagi Bu Min? Kedua itu saya sudah membuat surat perjanjian dengan dia, Bu. Sudah membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dia itu bolos di jam-jam terakhir. Begitu, Bu. Masih ada lagi? Yang bisa kerjasama atau kolaborasi dengan guru MAPE yang di jam-jam terakhir, biar untuk memberikan informasi ke saya bahwa anak ini bolos lagi di jam-jam terakhir. Oh iya. Siapa yang bisa ibu Min mintai dukungan untuk melakukan ini? Dalam proses mendampingi anak ini secara intens itu agar saya bisa mencapai nilai ideal 9 Iya. jelas saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini adalah guru-guru mapel yang bersangkutan di jam terakhir, berikut juga dengan orang tuanya, biar kolaborasi dengan orang tuanya itu saya bisa saling menginfokan dengan orang tuanya tentang keadaan anak ini. Iya. Kapan ibu Min akan melakukan ini? Secepatnya, Bu, karena ini mungkin besok masih libur awal Ramadan, Iya. mungkin 3-4 hari ke depan, Bu. 4 hari ke depan. Iya Bu Min, kita sudah di ujung sesi pembicaraan. Iya, Bu. Dari yang kita bicarakan ini, apa yang ibu Min bisa simpulkan? Kesimpulan saya, pertama saya dengan berbicara sudah curhat ke Ibu Vina, saya sudah menemukan solusi baru untuk anak ini supaya mencapai
posisi ideal, apalagi Ibu Vina tadi sudah menanyakan saya posisi seperti apa yang saya inginkan dengan anak ini. Saya bisa kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di mana sebagai guru pengajar yang terakhir, bisa kolaborasi dengan orang tua dari si anak. Jadi sehingga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menginginkan anak ini seperti siswa lainnya, siswa seutuhnya, tepat hadir di kelas dan memberikan tugas-tugas tepat waktu. Begitu, Bu. Iya, Bu Min. Semoga apa yang Ibu Min sampaikan, solusi yang Ibu Min sudah temukan bisa direalisasikan secepat mungkin. Seperti yang Ibu Min katakan, kita belajar berproses bersama. Iya, terima kasih Bu Vina atas waktunya. Iya, Bu Min. Sudah mendengarkan curhat-curhat saya. Iya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Min. Iya. Baik, mungkin tadi dari sesi cakap coachingnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ketercapaian yaitu bagaimana saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi berdasarkan hasil observasi saya melihat percakapan coachingnya sudah terbebas dari asumsi di mana saya melihat Bu Vina ini sudah membangun pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, di mana Bu Vina berusaha menjadi mitra yang tidak menggurui, tidak mengarahkan coaching, dan menggali potensi dari coachingnya ya. Kemudian sebagai coach juga Bu Vina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya, yang akan menggali gagasan-gagasannya itu lahir dari coach, bukan dari coach ya. Banyak mendengar dan fokus ya pada diri coach ya. Secara umum ya, juga sudah menggambarkan alur tirta yang didahului dengan tujuan, kemudian ada identifikasi ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Dalam proses ini juga saya melihat Ibu Vina itu sudah memberikan jeda yang baik, dan alhamdulillah saya melihat percakapan coachingnya sudah berfokus ya pada area yang ingin dikembangkan, yakni memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, Bu Vina, selain untuk dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, kompetensi apa lagi yang pada coaching yang akan dikembangkan setelah ini? Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh present, sehingga bagaimana saya mampu hadir penuh dalam fokus penuh dalam situasi itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Vina. Semoga apa yang diharapkan bisa proses pengembangan dirinya yang menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Demikian percakapan coaching pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga percakapan kali ini bisa memberikan hikmah yang banyak untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.